kita masih sempat mengikuti pembelajaran hari ini di dalam kelas. Untuk membuktikan cinta kita kepada tanah air, sebelumnya dikasih terlebih dulu, kita mainkan perintahnya dulu ya. Tujuannya untuk menghargai para perjuangan yang telah gugur mendahului kita untuk memerdekakan negara kita. Indonesia tanah airku, tanah rumah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Ya, adik-adik berdiri dulu ya. Kita belajar, kita SBQ dulu. Tangan ke atas, bertambah tangan ke samping, punya depan. Tangan ke depan, lihat berenang. Duduk yang kami siap berdoa. Iya. Sekarang adik-adik duduk. Dan ketua kelas yang nanti pimpin doa. Skema sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik adik-adik, sebelum lanjut ibu mau absen dulu ya. Ya. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Ya. Alhamdulillah. Lanjut, ibu mau periksa dulu kesiapan lingkungan kalian. Apa ada sampah? Tidak ada? Tidak ada sampah di mana? Tidak sampah. Sampah. Sekarang kita buat perjanjian dalam kelas. Tujuannya agar pembelajaran kita pada hari ini tertib ya. Pertama itu tidak ada yang keluar masuk saat pembelajaran. Yang kedua tidak ada yang makan ya, supaya ilmu yang didapatkan hari ini bisa masuk di pikiran adik-adik ya. Ya. Sekarang di sini ada pertanyaan tematik. Pertanyaan tematik ini tujuannya untuk merangsang pemikiran adik-adik sebelum ibu menjelaskan materi selanjutnya. Jadi bagaimana cara masyarakat Arab jahiliyah bertahan hidup di tengah gurun pasir yang tandus tanpa teknologi modern? Itu ya, ada yang tahu? Yang kedua, mengapa Nabi Muhammad SAW dikenal dengan julukan Al-Amin meskipun masih muda? Mengapa? Ada yang tahu itu? Iya, sebentar akan materi ibu. Ini cuma merangsang pemikiran adik-adik untuk berpikir kritis. Yang ketiga, mengapa Nabi Muhammad SAW dikenal dengan julukan Al-Amin meskipun masih muda? Bagaimana hubungan Nabi Muhammad SAW dengan kaum Ansar mencerminkan nilai persaudaraan dalam Islam? Apa yang dapat kita pelajari dari cara Nabi Muhammad SAW menciptakan sistem pemerintahan di Madinah? Jadi itu pertanyaan romantiknya ya. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat mengenal kondisi sosial, budaya dan ekonomi Arab jahiliyah. Jadi, adik-adik dapat mengenal kondisi sosial, budaya ekonomi Arab jahiliyah. Yang kedua, peserta didik dapat memahami masa kecil dan remaja Nabi Muhammad SAW. Sanas, jadi adik-adik dapat memahami masa kecil dan remaja Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami peranan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan dakwah Islam. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan peristiwa penting. Jadi adik-adik dapat menjelaskan kembali ya peristiwa penting dalam sejarah hijrah. Yang kelima, peserta didik dapat menjelaskan bagaimana Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah. Jadi yang keempat juga, kelima juga adik-adik bisa menjelaskan bagaimana Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah. Jadi materi kita itu yaitu sejarah Arab pra-Islam dalam kisah remaja Nabi Muhammad. Ya? Iya. Oke, di sini adik-adik menyimak video. Setelah adik-adik simak, adik-adik bisa memberikan tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Adik-adik simak videonya. Dengan saya lagi ya. Hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam bab 4 tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang kelahiran Nabi Muhammad. Ada yang tahu kapan Nabi Muhammad lahir? Nah, Sekarang ibu tanya, ada yang tahu kapan Nabi Muhammad dilahirkan? Tanggal? kita akan belajar sejarah anak Nabi Muhammad SAW. Sekarang adik-adik simak Yang pertama, videonya. kita akan mempelajari tentang kelahiran Nabi Muhammad. Ada yang tahu kapan Nabi Muhammad lahir? Ada yang tahu? Nah, Nabi Muhammad lahir pada tahun Hijrah tanggal 12 Rabiul Awal Tanggal panas. tahun 571 Masehi. Kenapa disebut tahun Hijrah, Gus? Karena pada tahun itu ada masyarakat Ethiopia berpasukan kerja dipimpin oleh Raja Abraha hendak menyerang Ka'bah. Yang apa bisa disebut pasukan gajah? Karena masyarakat Ethiopia berpasukan gajah dipimpin oleh Abraha.
Pada tahun itu, ada masyarakat Ethiopia berpasukan kerja dipimpin oleh Raja Abraha hendak menyerang Ka'bah. Tapi Allah melindungi Ka'bah dengan mengirimkan burung ababil yang membawa sikjil atau batu kerikil dari neraka untuk melawan pasukan bergajah. Teman-teman, kakek Nabi Muhammad bernama Abdul Muthalib, ibunya bernama Aminah, dan ayahnya bernama Abdullah. Abdul Muthalib, sang kakek, sangat senang sekali mendapatkan seorang cucu. Saat dia menggendong Nabi Muhammad, hatinya bergemuruh senang. Nah, Abdul Muthalib memberikan nama Muhammad yang artinya terpuji, meskipun nama itu jarang dipakai di kalangan masyarakat Arab. Nah, teman-teman, kita akan mempelajari silsilah keluarga Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah anak dari Abdullah bin Abdul Muthalib. Ingat ya? Tadi sudah ujelaskan bahwa Abdul Muthalib adalah kakek Nabi Muhammad. Muhammad lahir dari keluarga yang miskin harta, tetapi kaya akan budi pekerti. Nah, kakek Nabi Muhammad adalah salah satu kepala suku Quraisy. Ia memegang jabatan Sikoya atau pengawas sumur Zamzam. Nabi Muhammad adalah keturunan dari kabilah Bani Hashim. Kabilah ini mempunyai kedudukan mulia di kalangan suku Quraisy. Tapi Bani Hashim tidak kaya seperti kabilah-kabilah lain. Mereka sangat sederhana. Sedangkan ibu Nabi Muhammad bernama Aminah. Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf. Teman-teman, untuk mengingat silsilah Nabi Muhammad, mari kita menyanyikan lagu berikut ini ya. Yaitu sistem masyarakat yang dapat dipengaruhi kasta dan suku pemikirannya yang beragama termasuk poligami. Adanya tradisi jahiliyah seperti musyawarah dan sihir atau puisi, ketidakadilan sosial, lemahnya perlindungan terhadap kaum lemah. Yang kedua itu budaya beranimisme dan menyembah berhala. Adanya tradisi peperangan antar suku. Jadi budaya beranimisme itu dan menyembah berhala, adanya tradisi peperangan antar suku ya. Pentingnya hubungan perkawinan dan kekerabatan dalam masyarakat. Ritual-ritual ada yang dipengaruhi oleh paganisme ya. Yang ketiga ekonomi. Masyarakat menggantungkan hidupnya pada perdagangan dan pastoral. Keberadaan jalur perdagangan yang ramai di semenanjung Arab. Perilaku pemerosotan, moral dan kejahatan ekonomi, kurangnya sistem pajak yang adil. Tahu pajak? Apa pajak? Pajak itu biaya untuk kayak kita menaik motor, kita beli motor itu ada pajaknya ya. Itu biaya. Masa kecil dan remaja Nabi Muhammad SAW. Masa kecilnya coba dibaca apa? Lahir di Mekah dan dibesarkan dalam keluarga pedagang. Dibesarkan oleh ibunya Aminah yang taat beribadah. Dibesarkan di lingkungan yang menghargai kearifan lokal. Iya, lahir. Jadi Nabi Muhammad SAW. Adik-adik kalau ibu mau menyatakan Nabi Muhammad SAW, adik-adik menjawab Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi Nabi Muhammad lahir di Mekah ya, dan dibesarkan dalam keluarga pedagang. Dibesarkan oleh ibunya bernama Aminah, yang taat beribadah, dibesarkan di lingkungan yang menghargai kearifan lokal. Masa remaja Nabi Muhammad, baca jihad lagi. Menjadi pedagang terkenal dan terkenal karena kejujuran dan keadilannya. Iya, jadi masa remajanya Nabi Muhammad itu menjadi pedagang terkenal ya, karena jujur. Orang jujur disayang Allah. Karena Nabi kita saja jujur, ya. Contoh orang jujur seperti apa? Coba, ya. Mengakui kesalahan. Iya, bukan itu buat Muhammad. Jadi, orang jujur, maka kita kan boleh. Yang kedua baca ini. Perkenalkan diri dengan Nabi Yesaya dan Nabi Elia. Nabi pertama pengasuhannya Abdullah bin Al-Muttalib. Dia memperkenalkan diri dengan Nabi Yesaya dan Nabi Elia melalui perantara pengasuhnya Abdullah bin Al-Muttalib. Siapa pengasuhnya? Abdullah bin Abdullah. Dia menikah dengan Khadijah binti Khuwailid dan seorang wanita kaya. Dia adalah seorang wanita kaya pembisnis yang percaya pada dirinya. Jadi istri pertama beliau itu yaitu Khadijah. Keempat, peristiwa penting dalam sejarah hijrah Quraisy, yaitu baca lagi dong. Bagaimana? Semakin bertambahnya jumlah muslim membuat kaum musyrik semakin besar dan bersengkokol untuk melawan Nabi Muhammad SAW. Iya, semakin bertambahnya jumlah muslim membuat kaum muslim semakin resah ya. Jadi kaum muslim itu tidak suka dengan adanya kaum muslim, dan jadi mereka bersekongkol untuk melawan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, coba baca Ayu.
kedaulatan dan keselamatan kaum muslim menjadi prioritas utama Nabi Muhammad SAW. Iya, yang kedua keputusan Nabi Muhammad untuk berhijrah. Kesehatan dan keselamatan kaum muslim menjadi prioritas utama Nabi Muhammad ya. Yang ketiga baca dulu Alfitra. Nabi Muhammad SAW berangkat bersama sahabat setia Abu Bakar Siddiq dengan perencanaan. Siapa nama sahabatnya? Iya. Yang keempat tiba di Madinah dan membantu masyarakat Madinah yang Islam, yaitu pembentukan negara Islam Madinah menjadi tolak penting dalam sejarah. Kelima, pembentukan kota Madinah oleh Muhammad SAW. Sekarang kita dibaca. Perhatikan. Pembangunan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi menjadi pusat kehidupan beragama dan sosial. Penataan sistem pemerintahan dan sosial khususnya dalam piagam Madinah. Membangun sistem ekonomi yang adil. Nabi Muhammad SAW menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi warga Madinah. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan mengembangkan pertanian, ya. Memacu kemajuan madrasah ilmu. Nabi Muhammad SAW mendirikan maktab dan madrasah untuk studi keagamaan dan umum. Ini adalah pembentukan kota Madinah ya. Ya. Adik-adik bisa paham sampai situ? Oke. Ini kan adik-adik ibu sudah bentuk kelompok kan di minggu kemarin, kan? Nah, sekarang kita ada lempar tugas kelompok yaitu LKPD ya. Bayangkan diri kalian sebagai para warga Madinah setelah Nabi Muhammad SAW tiba. Temukan informasi tentang perkembangan kota Madinah dan jawab pertanyaannya ya. Ayo silakan. Ayo kelompok berapa sudah? Ayo kelompok satu maju ketuanya. Dulu. Sudah? Oke maju. Perkenalkan nama dan kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia pada zaman ini hidup dengan sangat susah. Mereka dirahmati oleh kehormatannya, dijadikan budak dan diperlakukan sangat tidak baik. Itulah hasil para dari kelompok satu. Iya, bukan untuk kelompok satu, kelompok dua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Yoli. Saya dari Dasar Kelompok Sosial dikoordinasi oleh laki-laki yang kuat di mana-mana dan juga sangat terbatas oleh sering kali di komunitas. Iya, ya baikkan. Tangan dulu. Jadi adik-adik dari kelompok 1, 2, dan 3 sudah memaparkan tugasnya ya? Ya. Sampai sini materi apa yang ingin bertanya? Bagaimana kondisi sosial budaya dan ekonomi Arab dan India sebelum kedatangan Islam? Iya, pertanyaan yang baik ya. Yaitu sosial yang dalam sosial itu yaitu masyarakat yang kaku, dipengaruhi kasta dan suku pemikiran yang beragam termasuk poligami. Jadi termasuk poligami, tahu poligami? Poligami itu misalnya suami menikah 2, 3 ya, itu sosialnya. Sementara budaya beranisme dan menyembah berhala, adanya tradisi peperangan antar suku. Pentingnya hubungan perkawinan dan kekerabatan dalam masyarakat ritual-ritual ada yang dipengaruhi oleh paganisme. Ya, itu budayanya ya. Sementara ekonominya menggantungkan hidupnya pada perdagangan dan pastoral. Perdagangan itu jual beli, ini seperti itu ya. Tadi sebelum ibu akhiri perjumpaan kita pada hari ini, ibu memiliki kesimpulan ya. Kesimpulan yaitu kondisi Arab pada Islam, masyarakat Arab pada masa perang Islam disebut masa jahiliyah yang ditandai dengan kepercayaan kepada berhala kehidupan sosial yang tidak adil. Yang kedua, masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun Gajah. Jadi Nabi lahir pada tahun Gajah. Dari keluarga Bani Hashim, salah satu suku terpandang di Quraisy. Ayahnya bernama Abdullah dan ayahnya itu meninggal sebelum Nabi Muhammad lahir. Nah, dan ibunya bernama Aminah. Ibunya meninggal saat beliau berusia 6 tahun. Jadi ayah Nabi Muhammad itu wafat sebelum Nabi Muhammad lahir. Dan ibunya wafat pada dia berusia 6 tahun. Muhammad terpegang oleh kakeknya Abdul Muthalib. Dan setelah itu pamannya Al-Khalid. Beliau dikenal sebagai anak yang jujur, amanah dan memiliki sifat baik dari kecil. Jadi adik-adik juga harus memiliki sifat seperti Nabi kita ya. Ya. Jujur, amanah. Ya, jujur, amanah. Saling menolong ya. Tidak ada kasar kepada teman. Ketika masa remaja Nabi Muhammad SAW, pada masa remajanya Muhammad bekerja mengembala kaki atau domba. Berdagang untuk membantu perekonomian keluarga. Beliau dikenal dengan julukan Al-Amin karena kejujuran. Jadi Nabi Muhammad SAW kenapa diberi julukan Al-Amin? Karena dia memiliki sifat jujur. Iya. Nabi juga memiliki pengalaman berinteraksi dengan berbagai budaya dan karakter manusia yang membantu kepribadiannya sebagai pemimpin besar di kemudian hari. Jadi adik-adik, inilah materi kita pada hari ini.
Ya, kita akan berjumpa lagi pada minggu depan ya. Nah, sekarang baik adik-adik, terima kasih atas perhatian kepada materi pada hari ini. Ya, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu sebelum pulang ya. Doa dipimpin oleh Pani. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa mulai. Baik adik-adik, diucapkan terima kasih dan ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.